Bergabung kembali dengan kelas statistika industri. Sekarang kita lanjut lagi untuk uh, ANOVA-nya ya, one factor experiment. Nah, sekarang kita mau lihat ini part ketiga. Kita mulai belajar dari multiple comparison, lalu nanti kita belajar Tukey, Danet, dan Duncan test. Lalu kita juga akan belajar tentang randomize block design. Nah, itu kita mulai dulu. Jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bagaimana kalau kita mengagregasikan dua kategori lalu kita bandingkan. Misalnya kita punya 5 kategori, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 dan 2 digabungkan dibandingkan dengan 4 dan 5, apakah mereka berbeda statistically significant atau tidak, begitu kan? Nah, sekarang kalau yang tadi itu namanya single degree of freedom comparison. Nah, sekarang kita mau lakukan namanya multiple comparison. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita ingin tahu bahwa setiap treatment memberikan perbedaan yang signifikan atau tidak. Jadi langsung kata kuncinya di sini setiap treatment. Jadi degree of freedom yang dibandingkan udah bukan single degree of freedom lagi. Karena kalau kita punya 5 gitu ya. Atau misalnya kita punya 3, 1, 2, 3 level, 1, 2, 3 kategori. Kita akan membandingkan 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3 gitu. Jadi ada 3 perbandingan di situ. Semakin banyak kategori yang kita punya, maka semakin banyak juga perbandingan yang akan kita lakukan, atau ini namanya pairwise comparison. Nah, jadi dengan untuk I dan J yang berbeda, kita akan membandingkan hipotesis nolnya adalah mereka memiliki mean yang sama, hipotesis alternatif adalah mereka memiliki mean yang berbeda. Nah, pairwise comparison ini dilakukan kalau kita sudah punya, tidak punya dugaan a priori. Jadi kalau misalnya kita punya, misalnya kita menggunakan 3 katalis gitu, kita betul-betul tidak tahu katalis mana yang perform lebih baik, maka kita akhirnya melakukan pair comparison seperti ini gitu. Seringkali tapi kita punya namanya pengetahuan a priori, jadi kita udah curiga gitu ya. Kayaknya kalau dari ada 3 katalis yang paling mahal itu katalis ketiga. Maka saya cuma perlu ngetes katalis 3 dibandingkan 1 dan 2 gitu. 1 dan 2 diagregasikan, dites sama 3 katalis yang paling mahal. Itu pakai single degree of freedom comparison lebih baik. Karena kalau teman-teman pakai multiple comparison, ada sacrifice-nya, ada pengorbanan yang nanti kita lihat. Gitu. Jadi ini hanya dipakai kalau teman-teman benar-benar blank, nggak tahu ini kayak apa ya, dari level-level ini benar-benar buta, nggak tahu siapa yang kemungkinan lebih berbeda dari yang lainnya begitu. Oke, misalnya kita punya contoh 13.1 ya, ada 5 kategori di situ. Jadi, nah kita mau ngetes misalnya kategori 1 dan kategori 5 begitu. Saya sambil buka 13.1 itu contohnya absorption moisture yang di konkret ya. Jadi dia ada 5 treatment, 5 kategori, dan tiap kategori diambil 6 observasi, jadi total 30 datanya kan. Nah, kita tinggal melakukan sebetulnya di sini uji T dan uji F itu sama aja ya. Jadi kita lihat si T-nya dulu. Kalau misalnya kita mau bandingin antara kategori 1 dan kategori 5, itu maka kita akan langsung saja rumusnya seperti ini. T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 5. Untuk seluruh observasi ini ada titik, maksudnya begitu. Jadi teman-teman rata-ratakan seluruh untuk kategori 1 dan seluruh Y untuk kategori 5 dibagi S akar 2 per N. Nah, N ini teman-teman jangan dipikir total observasi ya, dia adalah jumlah sampel per treatment saja. Jadi kalau kita punya 5 kategori gitu, dan masing-masing ada 6, berarti 6 observasi, maka N-nya sama dengan 6, 2 per 6. S di sini diambil dari MSI, mean square of error. Nah, teman-teman, MSI ini sendiri diambilnya dari sum of square of error gitu ya, dibagi degree of freedom-nya. Jadi teman-teman tinggal dicek aja dari data ANOVA itu kan biasanya kelihatan SS gitu ya, sum of square. Teman-teman dapat sum of square ANOVA sama sum of square error. Dijumlahkan jadi sum of square total. Kemudian di sebelah kanannya ada mean square
untuk yang ANOVA-nya model, dan ada mean square untuk error. Ambilnya yang mean square errornya gitu. Nah, lalu diakarkan karena si mean square error kan dia square error. Jadi karena dia square error, kalau teman-teman mau nyari S-nya berarti diakar gitu kan. Kalau di contoh 13.1 ya, saya coba sambil lihat, dia itu dapat nah, mean square errornya 496061. Ya, ini kalau saya ambil contoh balik lagi, coba saya lihat slide-nya masih ada apa enggak. Oke. Ini ya. Jadi kalau teman-teman ada mean square error gitu ya, itu ngambilnya yang ini, 4961. Karena dia square error harus kita akarkan dulu. Lalu dia degree of freedom-nya, oh sorry, kita kembali dulu ke sini. Nah, tadi saya udah jelaskan N-nya 6 ya. Jadi ini tinggal akar 4961 diakalikan akar 2/6 atau sepertiga. Lalu ini rata-rata Y1, rata-rata Y5. Kategori 1, kategori 5. Ditemukan nilai T seperti ini. Minus 1,41. Kalau dikuadratkan akan menghasilkan nilai F. Jadi kalau 1,4 teman-teman kuadratkan gitu, akan dapat 1,98. Jadi teman-teman bisa melakukan ujinya dengan si F-nya atau dengan T-nya. Nah, kalau teman-teman ingin menghitung confidence interval gitu, jadi perbedaan antar keduanya, si kategori 1 dan kategori 5 itu kita lakukan interval estimate gitu dengan confidence interval. Kita tinggal cari T, karena ini tutel ya, jadi T untuk 0,05/2, S-nya kali akar 2/6. Jadi seperti ini, sama seperti biasa gitu. Lalu diingat degree of freedom-nya, karena kita punya 6 kali 5 total observasi, 30, dikurangi K. Jadi K-nya ada 5, 30 kurang 5 jadinya 25. Gitu. Jadi tinggal dimasukin nilai T-nya ini untuk alfanya 0,05/2 gitu ya. Kemudian S-nya teman-teman dapat tadi gitu ya. Dan jangan lupa degrees of freedom-nya 25 begitu. Akhirnya ketemu confidence intervalnya. Jadi dia 2,06. Kalau dari tabel ini S yang tadi kita hitung dan ini 1/3. Ketemu ini confidence intervalnya plus minusnya. Karena di antaranya ada 0, maka dapat disimpulkan tidak berbeda signifikan antara kategori 1 dan 5. Sepertinya simpel ya. Jadi kita kalau punya 5 kategori, kalau 3 kategori saja kan tinggal 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3 gitu dibandingkannya. Nah, tapi ada namanya kemungkinan false rejection atau ini error tipe 1. Jadi kalau teman-teman makin banyak kategorinya, itu makin inflated false rejection chance-nya. Kalau misalnya kita punya 3 kategori, kita akan cuma membandingkan berapa nih? 3 dikurang 1, 2, 2 dikalikan 3, dibagi 2, ada 3 saja ya kan? Kalau ada 3 kategori kita cuma bandingin 1, 2, 2, 3, 1, 3 gitu. Nah, itu masih relatif kecil, tapi kalau teman-teman punya 5 kategori, teman-teman akan membandingkan 5 kurang 1, 4, dikalikan 20, ada 10 total perbandingan gitu. 10 total perbandingan. Nah, jadi makanya karena ini ada total 10 perbandingan, jadi di sini inflated nanti. Jadi masing-masing ini kan teman-teman 2,06 ini asumsinya 95% yakin bahwa ini terdapat beda atau sama gitu kan. Tapi seiring teman-teman lakukan berkali-kali gitu ya, pairwise testnya, jadi ada inflated. Misalkan kalau teman-teman punya 4 level, 4 kategori, masing-masing melakukan tes dengan 0,05, teman-teman tinggal inflated false rejection rate-nya menjadi 4 dikurang 1, 3 dikalikan 4, 12 bagi 2. Jadi 1 dikurang 0,95 pangkat 6, karena ini kan R-nya 6 kalau ada 4 kategori. Jadi dia yang semula kalau teman-teman cuma nge-compare 1 saja gitu, misalnya 1 dan 5 tadi kan, kategori 1, kategori 5 itu false rejection rate-nya 0,05, tapi kalau teman-teman lakukan untuk pairwise comparison untuk 4 kategori, maka dia inflated menjadi 0,26
gitu. Teman-teman bayangkan kalau misalnya ini 0,95 pangkat 5, pangkat 10, karena tadi ada 5 kategori ya. 5 dikalikan 5 minus 1 per 2 kan ini jadi 1,095 pangkat 10 gitu. Oh, saya hitung cepat aja gitu ya. Dia jadinya 0,4. Jadi kalau teman-teman tadi ada 5 kategori 1, 2, 3, 4, 5 lalu dilakukan pairwise jadi 10 pair dan mereka teman-teman ambil kesimpulan dari situ mana yang beda mana yang enggak gitu. Teman-teman jadi 0,4 kemungkinan false rejection. Jadi mereject hipotesis 0 yang sebetulnya benar gitu. Jadi teman-teman akan mereject hipotesis 0, harapannya kan benar itu 95% benar, tapi sebetulnya kalau teman-teman K-nya semakin banyak gitu ya. 5K merejectnya sendiri jadi kemungkinan benarnya hanya 60% karena tadi 0,4 kan. Gitu cara menghitungnya. Nah, makanya kemudian kita harus membandingkan, kita tetap perlu ya membandingkan satu kategori dengan kategori lain. Jadi nggak bisa single degree of freedom comparison saja gitu. Kita tetap perlu multiple comparison. Tapi kemudian kita perlu melakukan hal tersebut tanpa menginflate false rejection rate tersebut gitu. Kita pengen membandingin satu kategori dengan yang lain tanpa tadi menjadi pangkat R tadi kan gitu. Nah, prosedurnya dengan menggunakan Tukey's test dan Duncan's test. Nah, ini ada dua contoh prosedur. Kita ke Tukey dulu. Nah, jadi misalnya kita sudah punya 6 level lah, 6 kategori gitu. Masing-masing berisikan 5 observasi. Kalau ada seperti ini, maka degree of freedom-nya berapa? 6 kali 5, 30 dikurang 6, jadi 24. 24 degrees of freedom. Itu misalnya, ini datanya hipotetikal kalau di buku ya. Kita sudah punya rata-rata tiap level, tiap kategori. Ada Y2, Y5, ini diurutkan berdasarkan kecil ke terbesar. Caranya seperti itu. Jadi kalau teman-teman saya berikan ya 5 level atau 4 level, itu diurutkan dulu rata-rata Y-nya gitu. Y1, Y2, Y3, Y4 dari terkecil ke terbesar dulu. Seperti itu algoritmanya. Nah, nanti teman-teman akan membandingkan gitu. Selisih antara misalnya teman-teman bandingkan 2 dan 5 gitu. 2 dan 5 di sini berarti ini Y2 dikurang Y5 absolut. Apakah lebih besar dari CQ ini? Gitu. CQ ini didapat dari tabel di lampiran. Jadi sama teman-teman tinggal cari Tukey comparison ya. Yang teman-teman harus cari di tabelnya adalah alfanya 0,05 misalnya. K-nya kalau ada 6 treatment berarti ada K-nya 6 dan degree of freedom-nya jadi 30 dikurang 6 jadi 24. Kalau lihat di buku gitu ya akan ketemu dia adalah sebentar. Oke. Nah, di buku itu 0,05 untuk mungkin nanti teman-teman silakan cek buku masing-masing ya. Untuk number of treatment-nya 6 dan degrees of freedom-nya 24, maka dia 4,37. Gitu. Jadi nilai ini 4,37, lalu teman-teman akan kalikan dengan akar S kuadrat dibagi N. Jadi, nah N-nya sendiri karena dia N kecil, jadi number of observasi per tiap treatment di sini 5. S kuadratnya teman-teman sudah misalnya dikasih tahu nih 2,45. Ya udah gitu. Nah, ini cara menghitungnya. 4,37 kita dapat dari tabel, 2,45 given dibagi jumlah observasi per tiap treatment. Jadi, ini adalah critical value yang harus kita bandingkan. Gitu, 3,05. 3,06 lah. Jadi kalau kita bandingkan Y2 dan Y5 misalnya, ini dikurangkan kan. Jadi hasilnya 2,2 gitu kan, 2,25. Maka dia tidak lebih besar dari si 3,05 tadi. Maka berarti Y2 dan Y5 adalah uniform begitu. Y5 dan Y1 kita kurangkan. Ini sekitar 3,1 gitu ya. 3,1 lebih besar dari 3,05. Berarti Y1 dan Y5
dari populasi yang berbeda gitu. Y1 dan Y3 juga seperti itu seterusnya. Kemudian kita ambil kesimpulan gitu bahwa yang berbeda secara signifikan itu tadi kalau kita lihat ya, Y1 dan Y5 nih berbeda signifikan, 2 dan 5 enggak gitu. 1 dan 5 mana? Nah, ini 1 dan 5 berbeda signifikan, 2 dan 5 tidak termasuk karena tadi selisih absolutnya lebih kecil dari 3,059. Itu prosedur melakukan two-case test. Jadi maksudnya alpha di sini adalah terdapat probabilitas sebesar 5% sedikitnya satu dari paired comparison akan diputuskan berbeda signifikan. Jadi false rejection-nya itu adalah 0,05. Dia nggak inflated seperti tadi kalau multiple comparison yang di awal gitu. Ini manfaatnya melakukan two-case test. Nah, jadi kalau tadi kita two-case test itu kita kan hanya membandingkan dua gitu kan. Kita nggak membandingkan misalnya kalau tadi ya saya balik sedikit lagi gitu. Kalau misalnya 2 dan 5 ini ternyata kan bedanya tidak signifikan tadi karena selisihnya hanya 2,25. Lantas bagaimana kedua ini dibandingkan dengan Y1 gitu kan. Dia tetap Y1 hanya diukur masing-masing. Y2 ke Y1, Y5 ke Y1 gitu kan. Kalau si Tuki. Ada cara kalau kita mau mengconsider semuanya itu pakai Duncan test. Tuh. Oke, nah jadi cara menghitungnya adalah teman-teman pertama cari si RP ini dari tabel gitu. Dia lampiran A13 gitu. Jadi tergantung dari level of significance, alfanya 0,05 gitu. P-nya ada berapa? P itu sama dengan K ya. Jadi kalau kita punya 5 kategori atau 6 treatment gitu, 6 kategori berarti P-nya sama dengan 6. Itu lalu nanti dicari juga degrees of freedom-nya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ya oke, kalau kita lihat selanjutnya ya, kita mulai dari si RP kecilnya dulu, R kecil P dulu. Kita lihat P untuk 0,05 gitu. 0,05 dengan proporsi masing-masing gitu kalau di tabelnya. Coba sebentar. Ya. Oke lah, sambil lihat tabel masing-masing ya, lampiran A13 di situ tinggal kita cari untuk P2 degree of freedom-nya adalah 30 dikurang tadi ada 24 gitu. 24. Nah, jadi tinggal di sini 2,919. Lalu tinggal kita lihat sebelah kanan ya. Kalau P sama dengan 3, kita bikin tabelnya dulu 3,066. Ini baris pertama ini R kecil P ini didapat dari tabel semuanya. Teman-teman tinggal ambil aja, lihat tabel 13. Gitu sesuai dengan P dan degrees of freedom-nya. Si R besar P ini didapat dari fungsi ini. Nah, karena ini konstan ya, untuk seluruh P dia kan tinggal S kuadrat per N. S kuadratnya tadi teman-teman dapat 2,45 gitu kan. Tinggal 2,45 dibagi dibagi 5 gitu kan. Gitu 2,45 dibagi 5 jadinya 0,5an gitu kan. 0,4 sekian. Kemudian diakarkan sehingga didapat 0,7. Maka R besar P adalah yang atas dikalikan 0,7. Ini dikalikan 0,7. Ini dikalikan 0,7 dan seterusnya. Yang teman-teman bandingkan adalah yang baris kedua yang bawah sini dengan selisihnya tadi. Oke, jadi bagaimana cara kita membandingkan? Nah, makanya tadi saya minta teman-teman ngurutin dari besar ke terkecilnya di sini gitu. Pertama, teman-teman harus bandingkan dari ujung ke ujung dulu, Y4 dan Y2 gitu. Ini perbandingannya terdiri dari berapa P gitu, dari berapa min. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
Jadi 23,2 dikurangkan 14,5 gitu ya. Kita bandingkan dengan 6 gitu, 3,276. Nah, kalau kita bandingkan ya, tadi kan dia Y4 paling kanan dikurangi Y2 paling kiri, itu selisihnya adalah 8,7. Kalau kita lihat kan, 3,2 dikurangi 14,5 itu 8,7 gitu. 8,7 ini dibandingkan sama si 2,293. Dia lebih besar, berarti Y4 dan Y2 itu statistically significant different gitu. Mereka berbeda gitu. Populasi Y2 dan Y4. Kalau sudah begitu, sekarang kita lakukan perbandingan tahap keduanya, yaitu Y4 sampai Y5 gitu ya, dibandingkan. Lalu kita juga bandingkan Y2 sampai Y6 gitu. Y4 sama Y5 dikurangkan gitu ya. Ini jadinya sekitar 8, sekian juga gitu ya. 8, oh enggak 6 lah, 6 sekian lah, 6 sekian, 6 komaan, Y4 dikurang Y5. Y6 dikurang Y2 gitu, kita bandingkan juga, itu 22,9 dikurangi 14,5 gitu. Dia adalah 8, sekian, udah jelas signifikan ya, karena kita bandingkan dengan R5, karena dia kan terdiri dari 5, Y4 kurang Y5, Y6 kurang Y2 gitu. Dia ada 5 min yang dia lewatin. Masih signifikan gitu. Dua-duanya Y4 berbeda dari Y5, Y6 berbeda dari Y2. Maka kita lanjut ke tahap ketiga gitu. Tadi kita sudah bandingkan dari ujung ke ujung, kita sudah bandingkan 6 ke 2, 4 ke 5. Sekarang kita perkecil lagi range-nya. 4 tadi kan ke 5, 4 ke 2 sudah, Y4 ke Y2 sudah, Y4 ke Y5 sudah, sekarang Y4 ke Y1. Gitu. Jadi teman-teman bandingkan seperti ini. Gitu. Bandingkan dengan gini dan bandingkan dengan ini saya seperti ini. Set. Gitu. Jadi Y4 bandingkan dengan Y1, Y6 dibandingkan dengan Y5, Y3 dibandingkan dengan Y2. Gitu. Jadi kalau di sini benar kan? Y4 Y1, Y6 Y5, Y3 dengan Y2. Nah, kita masih lihat gitu. Ternyata perbedaan mereka masing-masing itu tetap lebih besar dari 2,2. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lebih kecil lagi gitu ya. Karena kita sudah bandingkan seperti itu. Saya sambil hapus gitu. Sekarang kita bandingkan per 3 gitu dengan nilai R3 ini dengan ini dengan ini dengan ini gitu ya. Dan Y1 dengan Y2 lagi. Set gitu. Jadi ada 4 Y4 dikurang Y3 gitu, ketemu nih hasilnya 2,08, Y6 dikurang Y1, Y3 kurang Y5, Y1 kurang Y2. Dibandingkan dengan R sama dengan 3, kan dia ada 1, 2, 3 per perbandingan. Gitu di sini, langkah keempat. Ternyata semuanya berbeda kecuali 4 dan 3. Gitu. Nah, kalau kita lihat 4 dan 3 di sini ya, 4 dan 3 ini ternyata selisihnya cuma 2, itu lebih kecil. Maka kita dapat kesimpulan, nggak asumsi kan, kita dapat kesimpulan Y3 sampai Y4 ini satu populasi yang sama. Gitu. Tapi Y6 sampai Y1 dia berbeda, Y3, Y5 dia berbeda, lalu Y1, Y2 juga berbeda, karena nilainya lebih besar dari CR3. Oke, gitu. Selanjutnya kita lakukan perbandingan gimana? Kita lakukan perbandingan 2 dengan 2 gitu. Y4 dengan Y6. Ini gitu ya. Oh, sorry. Karena dia sudah Nah, karena dia sudah kita establish sebagai satu kesatuan yang sama gitu ya. Jadi si Duncan's test itu dia udah establish bahwa ini tuh satu populasi yang sama. Kita nggak perlu bandingkan lagi Y4 dengan Y6. Kita tinggal bandingkan Y3 dengan Y1, Y1 dengan Y5, dan Y5 dengan Y2. Begitu. Jadi ada 3 nilai yang kita bandingkan dan dengan R2 gitu ya. Tuh, dengan R2. Nah, kita lihat Y3 dengan Y1 itu tidak signifikan. Jadi kalau kita lihat lagi, Y3 dengan Y1 tidak signifikan. Nah, di sini kita kotakin lagi nih. Kayak gini.
Jadi bahwa kesimpulannya adalah Y463 itu dia satu populasi gitu ya. Y3 dan Y1 satu populasi, Y4 dan Y5 dan Y2 mereka masing-masing berbeda. Atau kalau kita juga bisa seperti ini. Nah, jadi 463 satu populasi, 3 dan 1 satu populasi, Y5 sendiri, Y2 sendiri. Cara tesnya seperti itu. Nah, tidak ada perbedaan antara min 2 jadi nah, makanya di sini kadang berbeda. Jadi seperti Tuki tes itu melihat Y2 dan Y5 itu satu populasi. Tapi dengan Duncan 2 dan 5 itu berbeda. Nah, ini tinggal perbedaan teman-teman menggunakan tes statistika yang mana. Next ada lagi namanya Dunnett test. Kalau ini lebih simpel dari Duncan. Jadi kalau Duncan tadi itu teman-teman bandingin mengecilkan dari ujung kiri ujung kanan, lalu ujung kiri dengan kedua dari akhir, ujung kanan dengan kedua dari awal gitu kan terus-terusan. Kalau Dunnett ini hanya membandingkan dengan si control group saja. Control group. Jadi hipotesis nolnya adalah mu 0 sama dengan mu 1, mu 2, mu 3 gitu. Oh, ini untuk ya seperti itu ya. Lalu kalau hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan. Jadi berarti ada perbedaan signifikan. Ini situasi ini sangat sering di ranah-ranah medis, seperti misalnya teman-teman mau ngetes antibiotik baru, antivirus baru gitu ya. Untuk imunisasi, teman-teman punya kontrol grup yang sama sekali tidak diberikan antibiotik atau vaksin gitu. Lalu teman-teman punya 3 jenis vaksin gitu kan, dites dengan kontrol grup gitu. Teman-teman nggak peduli vaksin 1 dan vaksin 2 performa relatifnya gimana. Jadi nggak perlu bandingin nih katalis 3 dengan katalis 2 tuh nggak perlu. Kita cuma perlu bandingin katalis 3 dengan kontrol, katalis 2 dengan kontrol, katalis 1 dengan kontrol. Gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang kasus corona itu ya, kan dulu sering ada namanya anti-vaxxer. Anti-vaxxer adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap vaksinasi gitu. Nah, teman-teman bayangkan kondisi corona seperti sekarang ini adalah kondisi kalau seluruh dunia itu tuh nggak vaksin gitu, nggak imunisasi. Kondisinya seperti corona ini. Jadi kalau kita nggak vaksin MMR, nggak vaksin tetanus gitu ya, rate infectionnya tuh seperti ini gitu sekarang. Gitu. Makanya ketika wabah corona ini menyebar gitu, anti-vaxxer itu pada diem karena ya udah gitu. Ternyata hipotesis mereka buat nggak memvaksinasi anaknya, memvaksinasi keluarganya ya terlihat fatality rate-nya ternyata besar gitu. Spreading rate, fatality rate gitu. Makanya pentingnya vaksinasi itu seperti itu gitu untuk menjaga herd immunity. Apalagi beberapa penyakit kayak corona ini ya tidak ada vaksinnya, atau kalau flu, vaksin flu itu senotipnya sangat berbeda, sangat banyak, jadi tiap tahun di-upgrade terus gitu vaksinnya. Setelah vaksin flu juga teman-teman mungkin akan tetap kena flu karena senotipnya banyak yang berbeda. Nah, jadi bandinginnya dengan control group. Gitu. Rumusnya seperti ini. Jadi kita semuanya dibandingkan dengan Y0, yang berbeda adalah si Y1. Jadi rata-rata dari Y1 gitu ya dikurangi Y0, rata-rata Y0. Rata-rata Y2 dikurangi Y0 gitu. Rata-rata Y3 dikurangi Y0. Maka akan ada 3 nilai D kalau I-nya ada 3. 1, 2, 3. Kalau K sama dengan 3. S square didapat dari MSE pada ANOVA, jadi sama aja gitu ya. Oke, nanti kalau teman-teman bandingkan, caranya adalah dengan melakukan perbandingan dengan critical region gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat V adalah DOF dari MSE, lalu dilihat dari tabel Dunnett's test itu ada juga. Jadi kurang lebih sama, K-nya nilai variabel. Ini degrees of freedom-nya juga ada. Contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, misalnya kita punya tabel 13.6 yang tadi tuh, kita mau ngetes 3 katalis terhadap control group dengan alfa tertentu. Nah, yang ini ya datanya kita udah tahu, kita udah run di ANOVA, ketahuan hasilnya S-nya berapa gitu kan. S squared-nya berapa sekian gitu.
dibagi degrees of freedom-nya sama dengan sekian. Nah, kemudian kita hitung di sini denominatornya kita hitung dulu akar 2S kuadrat per N. Gitu, 2S kuadrat per N itu ini ketemu. Lalu kita hitung D1 sampai D3. Ketemu D1, D2, dan D3. Lalu tinggal kita lihat gitu. Si nilai D alfanya berapa? Nah, do nets alpha itu ketemu dari alpha per 2 karena dia two-sided. Lalu dia di sini ketahuan kategori ada 3 dan degrees of freedom ada 16, maka 2,56. Tinggal baca tabel. Ketahuan jadinya yang lebih besar dari 2,56 hanya si D2 saja gitu. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa yield katalis 2 itu significantly different dari mean yield dari control group gitu. Makanya kalau teman-teman ingin mempercepat laju reaksinya gitu ya, dari kesimpulan ini lakukan untuk dengan menggunakan katalis nomor 2 begitu. Oke, kita lanjut lagi ke tentang blocking ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempelajari blocking itu gampangnya seperti ini. Misalnya kita tadi sudah belajar bahwa ada namanya sum of square model, ada sum of square error. Kadang itu sum of square error itu bisa kita kurangi lagi lebih jauh gitu. Dapat kita jelaskan variansinya dengan menggunakan blocking. Contohnya gini, kemarin saya menyebar kuesioner gitu ke teman-teman, mungkin teman-teman mengisi ya tentang PJJ khusus prodi TI dan MR. Jadi sejauh mana teman-teman misalnya merasa kesehatan, lalu kondisi kesehatannya sebagaimana, lalu kondisi finansial bagaimana, lalu apakah khawatir. Nah, saya juga menyebar hal yang sama ke S2 dan S3 gitu. Mahasiswa S2, S3. Nah, tapi dalam menyebar kuesioner itu saya sengaja pisahkan kuesioner yang untuk teman-teman dan untuk yang S2 itu linknya berbeda. Karena saya yakin concern mereka juga berbeda. Ternyata benar gitu, ketika nyampe hasilnya, teman-teman yang S1 gitu, hasilnya lebih banyak yang tinggalnya misalnya di rumah, lalu misalnya ngekos, lalu kontrakan, asrama itu banyak. Tapi yang teman-teman S2, S3, yang asrama dan kontrakan itu hampir nggak ada. Lebih banyak kos atau even tinggal bersama suami dan anak gitu. Lalu kekhawatirannya juga berbeda. Teman-teman S1 kekhawatirannya tentang KP, tentang kuota gitu, tentang nanti IP-nya turun semester ini gitu. S2, S3 kekhawatirannya lebih ke tesis, disertasi, penelitian, bimbingan dengan dosen gitu. Jadi itu saya sebetulnya melakukan blocking. Jadi saya daripada saya melihat treatmentnya saja, kategorinya saja, saya sudah memisahkan dua kelompok menjadi blok 1 dan blok 2 gitu. Nah, ini makanya di sini dibilang blocking itu fungsinya untuk mengurangi experimental error atau SSE. Perlu diingat bahwa blocking itu bukan faktor kedua. Bedanya blocking dan treatment itu, kalau treatment kita tertarik sama hasilnya gitu, sama efeknya. Teman-teman treatment katalis gitu, ada katalis 1, 2, 3. Teman-teman kan tertarik, 1 sama 3 lebih bagus yang mana terhadap control group. 1 dan 2 dibandingkan mana yang lebih bagus gitu. Sementara kalau saya blocking gitu, mahasiswa S1, blok 1, mahasiswa S2, blok kedua, itu saya tidak tertarik perbedaan antar keduanya. Jadi blocking itu mengurangi variansi dari data yang tidak dapat dijelaskan, sebetulnya begitu. Gitu. Ya, contohnya lain misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita tadi 4 katalis gitu, kita bisa melakukan blocking untuk material dari batch yang sama gitu. Jadi misalnya kita ngetes 3 katalis, kita ada batch tahun ini sama tahun lalu. Nah, itu tahun ini sama tahun lalu kita blocking. Kita blocking dengan tujuan bahwa tahun ini itu seperti ada kesamaan dengan tahun ini gitu batchnya. Tahun lalu dengan sesama tahun lalu ada kesamaan. Sama kayak tadi kuesioner PJJ, TI, dan MR, saya pisahkan dengan S2 karena saya yakin concern teman-teman TI itu akan memiliki kesamaan sendiri, beda dengan yang teman-teman yang S2, S3. Itu saya contoh 2 blocking. Kalau saya mau lebih blocking lagi, mungkin lebih banyak lagi, mungkin teman-teman yang ngisi kuesioner kemarin, saya pisahkan per tingkat. Ada tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2.
pasti tingkat 4 behavior lebih serupa lagi dibandingkan dengan ketika digabung jadi satu gitu. Tingkat 4 sendiri, tingkat 3 sendiri, tingkat 2 sendiri, itu contoh blocking lebih lanjut lagi gitu. Atau contoh lain, misalnya teman-teman mengukur properti dari fluida gitu. Nah, teman-teman ya barangkali 5 pengukuran untuk tiap metode gitu. 20 sampel diambil dari batch yang sama. Ini lagi-lagi tentang batch. Mungkin lainnya ini, kalau teman-teman Toyota gitu ya, ngetes misalnya ketahanan ban. Ketahanan ban kan ada yang aus setelah berapa kilometer gitu. Teman-teman mencoba misalnya di berbagai kategorinya di jalan deh, dipakai di perkotaan, di pedesaan, sama off-road gitu, 3 level. Jadi dari segi kontur jalan ada 3 level. Nah, blocking yang saya sering lihat orang lakukan itu roda biasanya. Roda depan, roda belakang jadi 2 blok berbeda. Karena biasanya roda belakang, kalau mobil Toyota tuh rear wheel drive, jadi penggeraknya roda depan. Biasanya roda depan itu lebih cepat aus. Karena dia powernya kan berasal dari situ, dia geseknya sepersekian detik lebih dulu daripada roda depan. Dan kalau slip gitu ya, itu lebih mungkin roda belakangnya, karena dia kan penggeraknya di roda belakang. Jadi itu blockingnya. Daripada kita bandingin semua data ban gitu ya, kita kelompokin roda depan, roda belakang untuk 3 level tadi. Perkotaan, pedesaan, dan off-road gitu. Contoh lainnya di sini misalnya, ya intinya ya, variansi dapat diblok dengan cara blocking. Misalnya ada 4-5 hari khusus gitu. Misalnya teman-teman operator, hari Senin, Selasa, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat itu beda-beda. A, B, C, D, E gitu operatornya. Lalu teman-teman coba mereka ambil data blocking selama 2 bulan. Ngambil data katalis tadi, 4 katalis selama 2 bulan. Berarti kan si A masuk tiap hari Senin gitu ya, selama 8 minggu, 2 bulan. B juga gitu, sampai E kayak gitu kan, untuk Senin sampai Jumat. Di sini teman-teman bisa melakukan blocking per hari, karena asumsinya hari Senin selalu dengan operator A, hari Selasa dengan operator B, jadi ada variansi yang diakibatkan oleh operator gitu, yang kita akan hiraukan. Kalau nggak ada blocking, bisa juga gitu. Kita pakai 4 katalis, dicampur aja berdasarkan treatmentnya, tapi nanti variansi antar operator jadi tidak diperhitungkan. Dengan adanya blocking per operator per hari, itu menjadi kita bisa mengurangi si sum of square error-nya. Ini contohnya ya, kalau kita punya T1, T2, T3, treatmentnya gitu ya, ada treatment 1, 2, 3 oleh operator 1, treatment 1, 3, 2 oleh operator 2, ini kita lakukan block. Jadi dari kemarin itu kita belajar hanya treatment kan. Treatment 1 datanya ini, treatment 2 datanya ini, treatment 3 datanya ini. Sekarang kita bisa bikin blok sendiri. Ini blok 1 gitu. Ini blok 2 dan seterusnya. Ini blok 3 gitu. Blok 4. Nah, jadi sekarang dia jadi 2 dimensi Y, I, J. Bahwa dia I itu adalah treatment, J itu adalah blok. Agar ini bisa dianalisis lebih jauh, asumsi kita tetap ya, dia berdistribusi normal dengan suatu mean dan variance. Next, nah ini kalau kita lihat, kalau kita buat menjadi K dikali B gitu percobaannya. Jadi kalau teman-teman misalnya tadi kan hanya treatment, ada sekian treatment, K treatment, masing-masing treatment ada observasi, jumlah observasi. Jumlah observasinya itu misalnya N kecil gitu kan. N besar adalah N kecil dikali K gitu kan. Nah sekarang N kecilnya itu kita ganti jadi blok untuk meminimalisir sum of square error lebih jauh. Di sini ingat ya, I itu treatment, J itu blok. Makanya kalau I mu I titik adalah rata-rata untuk treatment I gitu. Dimana itu di rata-rata untuk seluruh blok gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat treatment 1, dia adalah rata-rata baris pertama di sini. Rata-rata baris pertama gitu, atau di sini. Kalau treatment I gitu ya berarti dia diambil per baris. Nanti kita juga bisa melihat mu titik J. Kalau mu titik J adalah rata-rata untuk blok tertentu gitu. Jadi kalau di sini mu titik J adalah rata-rata dalam blok tertentu. Dia dibagi 1 per K karena dia kan rata-ratanya per
treatment gitu kan. Treatmentnya dititikin, I-nya titik karena per treatmentnya semua diagregasikan. Bisa juga kita mu aja gitu, yaitu rata-rata dari seluruh B kali K dari seluruh observasi. 1 per B dikali K dikalikan sum mu IJ untuk seluruh I dan J. Nah, di sini kalau dengan blok hipotesisnya sama juga. Jadi mu I gitu ya, sama semua nilainya. Sama dengan jadi mu I titik gitu ya, adalah sama dengan mu. Jadi tidak peduli bloknya gitu, bloknya jadi kita average aja gitu. Bahwa untuk mu per setiap treatment adalah sama, itu hipotesis nolnya. Nah, bagaimana cara dia mengurangi sum of square error gitu? Bayangkan tadinya kita cuma punya ini aja, set dan ini. Dengan adanya blok, sebagian error yang di sini dia pindah ke blok ini gitu. Jadi ibaratnya kita makanya sum of square errornya berkurang karena kita bisa menjelaskan sebagian bahwa ini tuh berasal dari roda depan roda belakang, ini tuh variansinya dari operator yang berbeda gitu. Tapi berbeda dengan treatment ya, dengan kategori atau level kita nggak tertarik sama si operatornya, kita tertarik hanya katalisnya aja kan gitu, makanya kita blocking. Kita bisa saja ya, jadi jadi kita akan mengadakan eksperimen mengontrol si blok dan treatmentnya. Kita juga bisa mendefinisikan ada kondisi sigma alpha sama dengan 0 dan sigma beta sama dengan 0. Kalau alpha itu adalah terkait sama treatmentnya, beta itu terkait dengan bloknya. Jadi jangan ingat-ingat regresinya lagi. Ini beda ya. Betanya udah bukan koefisien regresi. Kita bisa bilang kalau mu I titik gitu ya, rata-rata untuk satu treatment adalah 1/B sekian gitu. Ini penulisannya yang baru. Lalu kalau rata-rata untuk setiap blok adalah seperti ini. Nah, hipotesisnya kan tadi mu I titik kan. Mu I titik kan sebenarnya ya alfa kan. Alfanya 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 0. Atau sebenarnya perbedaan antara alfa itu kan perbedaan karena treatment. Kalau beta itu perbedaan karena blok. Jadi sebenarnya ada mu yang kita tidak tahu ya. Mu true mean gitu ya. Populasi ke-1, treatment 1 itu adalah true mean ditambah alfa 1 kan kemarin gitu. Nah, sekarang karena ada blok, kita jadi ada 2 gini. Nah, kita bisa dengan adanya begini gitu, sum of square identity-nya berganti. Yaitu jadi begini sekarang. Jadi sum of square total sama dengan sum of square model tambah sum of square block tambah sum of square error. Kalau nggak ada blocking, si sum of square block ini sebetulnya masuknya ke sum of square error karena dia tidak dijelaskan oleh treatment gitu. Dengan adanya blocking, dia jadi keambil gitu, kepisah. Makanya kalau kita pakai blocking, R square-nya jadi lebih tinggi. Karena kan ingat rumusnya R square adalah apa? 1 minus SSE per SST gitu kan. Semakin SSE-nya mengecil, semakin dia bagus gitu. Jadi kalau teman-teman desperate gitu, melakukan ANOVA, R square jelek, coba blocking gitu. Siapa tahu nanti prediksinya menjadi lebih bagus. Ini contoh penurunan rumus ya. Kalau kita expected value gitu, misalnya dari rumus ini SSA gitu ya sama dengan B dikalikan sigma sekian gitu. Nah, kita expected value aja gitu. Jadi misalnya kayak gini. Jadi untuk si treatmentnya dia adalah nilainya dari K-1 kali sigma square tambah B dikalikan sigma alpha square I gitu. Begitu juga dengan si ekspektasi sum of square block. Gitu. Jadi kalau dia pada kasus ini gitu ya, jika alpha 1 sama dengan 0, maka ini adalah unbiased estimator dari sigma squared. Karena kalau dia sama dengan 0 kan, berarti ya udah gitu. Ini sama dengan S kuadrat gitu. Ini kalau ini kita coret ya, set gitu kan.
Ini sigma squarednya jadi S1 kuadrat gitu. Ini turun K-1-nya ke sini gitu. Jadi SSA per K-1 sama dengan S1 kuadrat kan gitu. Nah, tapi problemnya itu nggak selalu benar gitu kan. Oke, sebentar. Jadi kalau kita coba next berikutnya ya. Kalau salah satu tidak nol ya otomatis masih ada kan si ininya. Nah, salah satu efek treatment tidak sama dengan nol. Begitu juga dengan blok. Kalau betanya sama dengan nol gitu, bahwa tidak ada efek akibat blocking, maka ini si term tadi menjadi nol kan, betanya di sini nol. Makanya terus S2 kuadrat menjadi unbiased estimator untuk si sigma squared. Jadi S2 kuadrat sama dengan SSB per B-1. Ini. Tapi kalau ada salah satu efek blocking tidak sama dengan nol, maka rumus fullnya tetap dipakai gitu ya. Jadi ekspektasi SSB per B1 ini sama aja kayak yang tadi ya, rumus sebelumnya. SSB sama dengan B-1 kali sigma square. Tinggal ini dibagi B-1 aja semua termnya. Jadi habis yang ininya. Begitu. Nah, tapi terus kita juga generate unbiased estimator untuk sigma squared yang independen dari H0. Karena tadi kalau H0-nya benar kan, alpha sama dengan 0. Nah, sekarang kita unbiased estimator untuk S kuadrat. Tadi kan ada S1 kuadrat, S2 kuadrat adalah SSE dibagi K-1 dikali B-1. Gitu. Pengetesan H0 dilakukan dengan rasio F1. Jadi S1 kuadrat yang tadi ya, SSA kuadrat itu tadi dibagi si S kuadrat tadi. Ini F-nya. Kalau dia lebih besar dari F alpha, maka dia signifikan. Berarti H0-nya ditolak. Gitu kan, kalau dia lebih besar. Sedikit reiterasi, jadi ingat ya, ada sum of square model, block, dan error sekarang. Degrees of freedom-nya ada K-1 atau jumlah variabel, jumlah level di -1 untuk SSA, jumlah blok -1 untuk SSB, dan untuk SSE ini degrees of freedom-nya. Ini yang teman-teman harus hitung. Gitu. Oke, next kita ke contoh soal. Jadi kalau kita punya 4 mesin, tuh, jadi di soal biasa dikasih tahu ada 6 different operator. Kalau keterangan ini nggak ada, nah kita tertarik sama apa ya? Kita tertarik sama the machines perform at the same mean rate of speed. Berarti kita tertarik sama mesinnya, bukan sama operatornya kan? Jadi di sini yang bloknya adalah operator. Ada 6 different operator. Ini menjadi blok masing-masing gitu. Yang treatment adalah si mesinnya. Ini level 1, kategori 1, level 2, kategori 2, dan seterusnya. Begitu. Tadi H0-nya apa? Alpha sama dengan 0. Alpha 1 sama dengan alpha seterusnya sama dengan 0. Bahwa tidak ada perbedaan antar mesin satu dan mesin lainnya. Ini tinggal dianalisis pakai ANOVA gitu. Nah, terus kemudian the value of, kita dapat nilai F-nya 3,34. Kalau kita cari di p-value 0,048 dengan alpha sekian, maka dia signifikan bahwa H0 ditolak. Machine do not perform at the same mean rate of speed gitu. Jadi yang diterima adalah yang ini H1. Begitu. Oke, next. Nah, tapi ada asumsi. Jadi kalau di complete randomized block design itu kita selalu asumsikan perbedaan mean populasi antara blok satu dengan blok lainnya adalah sama gitu. Jadi tidak ada interaksi aditif. Atau demikian juga dengan mean populasi terkait treatment satu dan treatment lainnya itu sama untuk setiap blok. Makanya di sini kalau teman-teman lihat rata-rata untuk blok I dan J diselisihnya dengan blok I dan J aksen gitu sama dengan rata-rata untuk I aksen J dikurangi mu untuk rata-rata untuk mu I aksen dan J aksen. Jadi kurang lebih selisih blok antar treatment itu sama. Demikian juga dengan selisih treatment antar blok. Itu namanya asumsi aditif dan ini belum tentu benar.
Oke, nah terus makanya ini contohnya ya. Jika operator 3 tadi contoh sebelumnya 0,5 detik lebih cepat dari operator 2 pada mesin satu, mesin yang sama, maka di mesin 2, 3, 4 juga operator 3 cenderung lebih cepat gitu asumsinya. Gak boleh si operator 3 lebih cepat di mesin satu tapi lebih lambat di mesin 2. Itu tidak asumsi aditif namanya. Atau kalau kita lihat ya, ini contohnya di bloknya gitu. Jadi mau blok 1, blok 2, treatmentnya itu selalu sih treatment 1 lebih rendah dari blok 2 selalu lebih rendah dari blok 1. Ini asumsi aditif. Nah, tapi kadang ada namanya interaksi gitu. Misalnya operator 1, blok 1 lebih jago di mesin treatment 1, mesin 1, tapi dia jelek di mesin 2. Dan dia bagus juga di mesin 3 dibandingin si operator 2. Ini namanya interaction effect. Sama kayak teman-teman kalau kerja kelompok, ada yang bagus bikin minitab, ada yang bagus bikin presentasi, ada yang bagus public speakingnya gitu kan. Jadi untuk treatment yang berbeda, operator tuh punya keahlian masing-masing. Ini namanya interacting effects, bukan aditif. Nah, si randomize tadi, complete block design itu nggak bisa mengikuti asumsi interacting effect. Makanya, kalau terjadi interaksi, model harus diubah. Ada satu term ini. Tadinya kan alpha dan beta dipisah. Nah, dengan adanya term ini, kita terus ditambah juga constraint-nya gitu, bahwa ada interaksi antara alpha dan beta. Gitu. Makanya expected value SSE-nya juga berbeda. Jadi dia makanya kemudian si tadi yang S kuadrat sama dengan mana rumusnya tadi ya? Coba saya cari. Nah, yang ini rumus ini menjadi bias karena tadi ada interaction. Nah, gitu. Oke, sekarang kalau kita bahas selanjutnya ya dengan random effect model. Jadi teman-teman selama ini selalu berpikir bahwa yang teman-teman pelajari selama ini adalah fixed effect. Efeknya sudah fix. Apa artinya? Jadi treatment dan treatment level sudah ditentukan. Kata kuncinya seperti ini. Teman-teman sudah tentukan medium, low, high. Lalu misalnya tentukan katalis 1, katalis 2, katalis 3. Sekarang gimana pertanyaannya kalau teman-teman misalnya kan tadi low, medium, high gitu ya. Levelnya, kategorinya ada 3. Tapi teman-teman kalau ditanya kalau very high gimana gitu. Atau kalau very low gimana. Nah, itu nggak bisa menjawab karena levelnya udah ditentukan dan itu di luar level. Nah, makanya kadang kita membutuhkan namanya random effect eksperimen. Jadi treatment itu di-assign secara random. Kita nggak, ibaratnya kalau kita mau misalnya kalau kita mau melihat hewan gitu ya, ada mamalia, Pisces, Aves gitu ya, kingdomnya. Kita sekarang nggak memilih secara random aja gitu, nggak memilih dari low, medium, high, karena kan kalau hewan tadi nggak ada spektrum low, medium, high gitu kan, jadi kita langsung pilih aja. Misalnya hewan di kebun binatang 1 kita ambil, hewan di kebun binatang 2 kita ambil, lalu kita kelompokkan gitu. Di antara hewan treatment 1 adalah yang animalia, lalu treatment 2 adalah level kedua adalah yang amfibi misalnya gitu. Terkadang itu menjadi penting karena kita tidak peduli terhadap pengaruh mamalianya secara spesifik, tapi kita cuma ingin melihat bedanya antara mamalia sama aves gitu. Contoh lain misalnya kita mau melihat efek laboratorium terhadap analisis bahan kimia. Lab yang dilibatkan kan kita nggak bisa tentukan kan, treatment 1, treatment 2, treatment 3, kita nggak bisa tentukan yang mana yang low, mana yang medium, mana yang high. Misalnya kita cuma mau nge-assign secara random aja gitu. Nah, makanya kita kadang memakai random effect ini juga kalau kita tidak bisa mengontrol gitu. Jadi kalau tadi contoh katalis, teman-teman kan bebas tuh. Katalis 1, katalis 2, katalis 3. Kita mau pakai selanjutnya pakai yang mana gitu kan. Itu kontrol kita. Itu kalau fixed effect. Kalau random effect kita nggak bisa kontrol tuh, kita mau pakai yang mana. Jadi misalnya kalau tadi kita sampling hewan, misalnya kita mau sampling apa ya, misalnya
berat badan gitu, berat badan hewan, tentu saja yang animalia besar-besar ya dibandingin yang ikan misalnya. Nggak juga sih, kalau ikannya besar juga besar. Tapi misalnya kita nggak bisa mengatur gitu. Kita mau menganalisis berat badan hewan hewan dari beberapa kebun binatang, makanya kita terus treatmentnya adalah kingdom gitu. Animalia, Pisces, Aves, amfibi, sama satu lagi reptil gitu ya. Kita kan nggak bisa ngatur, ibaratnya nggak bisa kita memilih di percobaan gitu, memilih uh, animalia gitu. Kita nggak bisa memilih Pisces, beda sama katalis tadi. Makanya di sini kita ambil secara random aja, lalu kita kelompokkan gitu ya. Gitu, kurang lebih gitu sih. Karena kita cuma peduli sama perbedaan berat antara level 1 dan level lainnya. Kita nggak peduli mengontrol si eksperimennya, kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini kita mengukurnya dari variance gitu. Yang kita ambil dari random effect model itu bukan mu-nya, tapi variance-nya. Apakah misalnya kalau laboratorium tadi kita ambil secara acak, apakah setiap lab yang terlibat memberikan efek tidak nol terhadap variance? Gitu. Random effect-nya, jadi kita tulis seperti ini. Jadi bukan alpha ya, tapi A besar. Gitu. Gitu. Jadi ada errornya dan ada si treatment yang di random tadi. Tapi ini masih mirip dengan si fixed effect ya sebetulnya kalau dari rumus. Nah, bedanya adalah di sini ada ya ibaratnya kita mempelajari dua hal. Jadi di sini kalau hasil expected mean square-nya nanti ada dua. Dia ada sigma squared plus n per k1 dikalikan alpha 1 kuadrat gitu ya. Alpha i kuadrat ini kalau fixed effect yang teman-teman tadi pelajari. Makanya alpha i sama dengan 0 kan. Kalau hipotesis 0 yang tadi. Nah, kalau sekarang teman-teman hanya melihat variance-nya aja. Jadi yang teman-teman asumsikan 0 adalah si variance-nya, bukan si alpha-nya. Gitu, kurang lebih gitu. Sedikit abstrak memang ya. Tapi kalau dari segi komputasi sebetulnya sama. Nah, makanya di sini hipotesis nolnya adalah si sigma squared, variansi antar treatment gitu. Gitu. Jadi teman-teman kita nggak peduli dengan kingdom hewannya gitu ya. Kita cuma peduli apakah berat badan antara hewan di Animalia dan Pisces itu berbeda gitu. Apakah Aves dengan amfibi itu berat badannya berbeda. Kayak gitu aja sih. Jadi karena mereka uncontrollable gitu ya. Nah, cara menghitungnya sama. Kita S1 kuadrat ini dari si model dibagi S kuadrat dibandingkan dengan F alpha, dan kalau lebih besar maka H0 ditolak. Nah, kita juga bisa estimate dari si variance itu gitu. Jadi dari variance dari alpha itu nilainya seperti ini, lalu kita cari gitu dengan F statistics. Ini contoh soalnya ya. Jadi nah, di sini contohnya dia 5 batches of raw material selected randomly. Jadi di sini tidak ada treatment levelnya, kita nggak tentukan gitu. Kita nggak tentukan low, medium, high. Kita nggak tentukan katalis 1, katalis 2, katalis 3. Random aja ambil gitu. Gitu. Bisa juga kalau tadi ini perpanjangan dari blocking gitu ya. Misalnya teman-teman ngambil hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis gitu. Ya udah itu kan nggak, kita cuma kelompokin aja mereka sesuai pengambilan random tadi. Gitu. Biasanya random effect ini kalau kita lebih tertarik ke populasinya, ke underlying assumption of the population. Sementara kalau fixed effect kita tertarik sama si treatmentnya gitu. Bagaimana efek katalis terhadap produktivitas itu fixed effect. Tapi kalau kita mau melihat misalnya bagaimana produktivitas hari gitu ya, produktivitas karyawan tiap hari apakah berbeda atau sama gitu, hipotesis nolnya sama, itu adalah random effect biasanya. Atau misalnya, tapi kan itu berarti treatmentnya kategorinya udah kita tentukan ya, itu sebenarnya nggak bisa juga gitu. Jadi diambil secara random aja, misalnya Senin, Selasa, Kamis gitu, diambil secara random. Nah, itu yang kemudian akhirnya jadi random effect eksperimen gitu.
Ini contohnya dia jadi 5, nggak jelas kan 5 ini apa. Yang jelas dia ngambilnya konsisten gitu. Ada 5 batch, ini batch 1 semua, batch 2 semua, dan sampai batch 5 semua. Hasilnya di sini gitu. Kita compute F-nya, statistiknya. Kita juga bisa compute kalau dia random effect ada batch variance gitu. Sigma squared alpha. Nah, kita juga lihat ya. Kita lihat misalnya kalau dari si variance komponen gitu, kita lihat bandingkan sama MSI. Jadi meskipun dia 2,01 dibandingkan 4,07 ternyata nggak terlalu besar. Berarti bisa jadi kalau seperti ini kesimpulannya si pengambilan secara random itu tidak signifikan, nggak ada efeknya. Jadi level itu tidak berpengaruh terhadap pengambilan data. Begitu. Oke, ini juga assignment block bisa dilakukan secara random. Tadi kalau teman-teman blocking pakai hari, itu bisa dilakukan secara random juga gitu. Jadi kalau misalnya kalau tadi kita baru bicara treatmentnya diambil secara random, sekarang blocking juga diambil secara random. Nah, tapi ini sebetulnya kalau kita tidak punya pengetahuan a priori ya, jadi tapi kita tetap pengen blocking, makanya kita pakai random blocking. Persamaannya jadi seperti ini ya. Jadi tidak pakai alpha dan beta, kalau random effect pakai A dan B. Begitu. Sekarang ada sigma squared untuk A dan B, ini untuk si treatmentnya, ini untuk si random blocking, ini untuk random treatment. Begitu. Hipotesisnya sama, hipotesa nolnya adalah sigma squared alpha sama dengan 0. Tuh. Dan ini juga sama, teman-teman pasti masih familiar. Bedanya adalah sekarang kita menghitung ini sebagian SSE variance error gitu teralihkan ke blockingnya gitu kan. Jadi si errornya MSE-nya mengecil. Nah di sini makanya random effect-nya adalah seperti ini, gitu ya. Kalau dia ada random blocking gitu. Ini ada contohnya chemical analysis gitu ya, dia di Virginia Tech. Nah dia memilih 20 sampel, 20 sampel dipilih. Nah, dia mendapat 2,7 aluminium 2,7% aluminium diassign secara random, 4 untuk tiap laboratori, dan dia menggunakan 4 metode, 4 to each laboratory. Nah, laboratory are not considered as random effect. Oke. Nah, di sini akhirnya terus dia pengen melihat sebetulnya yang dia ingin tes adalah si metodenya di sini, 4 different methods of analysis gitu. Jadi yang treatmentnya itu adalah si ini adalah si I-nya nih, treatment. Metode ini adalah treatment, laboratori itu lebih ke blocking. Gitu. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau tadi ya, sebentar. Nah, ini dia si aditif. Nah, dia masih pakai tadi ya asumsinya bahwa ini bersifat aditif gitu. Nggak bisa interaksi. Jadi kalau teman-teman lihat 4 ini selalu di bawah 1 atau sama dengan gitu kan, atau lebih di bawah lah gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dia loncat melebihi 2 atau melebihi 5 si 4 ini gitu. Nah makanya ini nanti kalau teman-teman mau belajar interaction antar variabel itu berarti harus two-way ANOVA, ini bab selanjutnya. Begitu. Jadi kita bisa melihat there appears to be no interaction between methods and laboratories. Nah, ini kita bisa melihat residual plotnya gitu. Ini dia ada homogeneous variance terpenuhi ya. Jadi dan lalu ini QQ plot dia mengikuti tren inilah. Jadi tidak banyak bervariasi. Sorry ini sedikit trennya kurang lebih kan dari ujung ini ke sini. Iya gitu. Jadi tidak relatif homogenis. Tapi terus kalau mau ngecek harusnya pakai VIF sih sebetulnya. Nggak apa-apa itu nanti teman-teman bisa explore. Ini contohnya ya. Kalau
ANOVA itu tesnya kalau di ANOVA GLM, jadi udah bukan regresi lagi ya. Gitu, karena dia sudah categorical variable. Artinya apa di sini? Teman-teman lihat F value-nya sangat besar gitu. Jadi ternyata method dan lab itu mempengaruhi. Jadi pakai metode apa dan di lab mana itu mempengaruhi terhadap yield karena masing-masing lebih kecil dari 0,05 gitu. Dua ini. Gitu. Ini contoh datanya ya. Silahkan dicoba pakai Minitab masing-masing. Oke, sekian kuliah hari ini. Tolong dipelajari lagi. Sekian, terima kasih.